Saudara, di depan Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Presiden Prabowo melempar pernyataan yang mengarah ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan mantan Presiden Joko Widodo, seraya menyanjung peran Joko Widodo sebagai mentor politiknya. Sementara itu, politisi PDIP, Deddy Sitorus, menilai sudah seharusnya dipisahkan antara presiden aktif dan mantan presiden supaya tidak ada matahari kembar. Lalu siapa pihak yang dimaksud Prabowo yang hendak memisahkannya dengan Joko Widodo? Apakah narasi ini ada kaitannya dengan wacana pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP yang hingga saat ini tidak kunjung terwujud, saudara? Sudah ada pengamat politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, yang bergabung di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Burhan. Salam sehat, Yasir. Mas Burhan, narasi Prabowo ada pihak yang mau pisahkan dia dan Joko Widodo. Kalau pertanyaannya, siapa sebenarnya yang berkepentingan di sini menurut Anda? Saya kira terlalu obvious, terlalu terang benderang ya. Siapa pihak yang dimaksud oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi berkaitan dengan pertarungan politik, terutama yang dituduh ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kalau dilihat dari sisi motif, memang PDI Perjuangan adalah pihak yang punya hubungan kurang manis ya dengan Pak Jokowi, terutama pasca Pilpres. Sementara relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sendiri itu masih sangat nyaman. Jadi secara personal tidak ada masalah antara kedua tokoh, Mega dengan Pak Prabowo, tetapi masalah PDI Perjuangan dengan Ibu Mega itu terutama dengan Pak Jokowi. Nah, ini yang saya kira yang mendasari mengapa kemudian muncul tarik-menarik berkaitan dengan jadi atau tidak koalisi antara pemerintahan Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan yang sampai sekarang masih timbul tenggelam. Apalagi tadi politisi PDIP juga kita dengar bersama-sama keterangannya bahwa sebaiknya tidak usah lagi lah, jangan sampai ada matahari kembar. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan ini dan juga yang disampaikan oleh Prabowo ini bisa dikaitkan dengan konteks wacana pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo yang hingga saat ini kayaknya tarik ulur dan belum terrealisasi? Ya, jadi sepertinya ada syarat tanda kutip ya yang dimintakan oleh PDI Perjuangan jika Pak Prabowo ingin mengajak PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Nah, syarat itu dugaan saya itu berkaitan dengan relasi Pak Prabowo yang masih mesra dengan Pak Jokowi. Jadi syaratnya bisa saja berkaitan dengan keinginan dari PDI Perjuangan agar Pak Prabowo tidak terlalu tanda kutip intim ya dengan Pak Jokowi. Termasuk harus memutus orang-orang Pak Jokowi yang dianggap masih menumpang di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, syarat-syarat semacam ini yang sepertinya sulit untuk dipenuhi oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo meskipun pengen menarik PDI Perjuangan ke dalam, tetapi beliau itu menganut filosofi 1000 kawan kurang, 1 lawan kebanyakan. Jadi kalau pengen menambah baru teman koalisi yaitu PDI Perjuangan, itu sepertinya sikap dasar Pak Prabowo dengan tidak melupakan kawan lama. Nah, ini yang sepertinya menyebabkan tarik ulur antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo berkaitan dengan ajakan koalisi ke depan. Apakah ini bisa dibaca dengan menyatakan bahwa Prabowo lebih memilih untuk hubungannya dengan Joko Widodo baik-baik saja ketimbang harus membina hubungan lagi dengan PDIP untuk ditarik masuk ke pemerintahan? Jadi dugaan saya Pak Prabowo masih pengen Pak Jokowi tetap berada sebagai pendukung utamanya. Tetapi saat yang sama Pak Prabowo juga punya keunikan, tidak sama dalam konteks membangun koalisi seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi 2 periode menjadi presiden kan menyisakan kekuatan oposisi di parlemen. Nah, kasus Pak Prabowo agak lain. Beliau pengen merangkul semua kekuatan politik termasuk yang berbeda pilihan di 2024 untuk mendukungnya. Nah, termasuk PDI Perjuangan dalam soal ini. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu harapan Pak Prabowo dengan tidak menghilangkan kawan lama. Jadi semuanya diajak bergabung karena orientasi Pak Prabowo di bacaan saya itu lebih keluar. Berkaitan dengan konstelasi geopolitik global dan semaksimal mungkin menarik semua kekuatan internal atau kekuatan domestik untuk bersama-sama merajut pembangunan. Itu orientasi yang
mungkin agak belum ketemu karena sepertinya PDI Perjuangan mematok syarat yang tidak bisa dikompromikan, yaitu berkaitan dengan apakah kalau PDI Perjuangan masuk, Pak Prabowo berkenan untuk menjaga jarak dengan Pak Menjaga Jokowi. jarak dengan Presiden Joko Widodo. Meskipun kalau kita lihat ini kan ada efisiensi anggaran, kemudian ada isu IKN yang anggarannya diblokir begitu. Tapi kalau kita lihat ini kan Prabowo justru menyampaikan bahwa sebenarnya hubungan dengan Joko Widodo ini baik-baik saja begitu. Iya, dan jangan lupa meskipun melanjutkan agenda Presiden Jokowi, Pak Prabowo kan tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Termasuk misalnya IKN anggarannya dipangkas dalam jumlah yang tidak sedikit. Ya. Kemudian beliau juga lebih punya fokus terutama berkaitan dengan pangan, kemudian energi, plus makanan bergizi gratis yang tentu saja berkaitan dengan konsekuensi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di banyak kementerian. Dan ini lagi-lagi menunjukkan perbedaan orientasi dan fokus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, meskipun lagi-lagi agenda yang diusung tetap agenda keberlanjutan, tetapi tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinasi Pak Jokowi. Nah, ini agak berbeda dengan, tanda kutip ya, apa yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan masuk bukan sekedar agendanya yang tidak dilanjutkan, tetapi representasi Pak Jokowi dalam pemerintahan, orang-orang yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi juga diinginkan untuk tidak diakomodasi dalam pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini yang menyulitkan posisi Pak Prabowo. Karena tadi dia pengen menarik PDI Perjuangan, tetapi tanpa menghilangkan kawan lama. Oke, terlebih ini dari koalisinya sendiri, salah satunya PKB tadi ya meminta agar PDIP ini janganlah memanas-manasi antara hubungan Prabowo dan juga Joko Widodo. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mas Burhan.